Baik, teman-teman sekalian, kita di sini akan mencoba menginstal Laravel kembali lagi di WPU Web Programming Unibi. Pertama-tama, sebelum menginstal Laravel, teman-teman harus menyiapkan terlebih dahulu PHP dan juga Composer ya. Sudah download saja dulu komposernya di sini di getcomposer.org, tinggal langsung download saja. Biasanya langsung versi terbaru. Nah ini ya, Composer Setup Exe, dan download aja langsung seperti biasa. Lalu kalau saya di sini untuk servernya MySQL dan lain-lain menggunakan laragon.org, download versi terbaru saja, silahkan nanti di download ya. Nanti tampilannya seperti ini untuk Laragon. Ini Laragon sudah saya buka. Sini sudah enak, tinggal nembak ya, tidak perlu disimpan di htdocs. Nah, ini PHP-nya sudah 8.1, MySQL-nya juga sudah terbaru versinya, dan Apache-nya juga versi terbaru. Kalau PHP masih ada satu versi lagi yang terbaru 8.2 ke atas ya. Nah, sebelumnya kita cek terlebih dahulu, kita cmd dulu aja, command prompt saja dulu, kita cek dulu PHP kita versi berapa dengan mengetikkan php min-c. Oh, sudah masuk 8.1. Terus kita cek Composer. Kalau misalkan kita klik Composer dan muncul Voila seperti ini, berarti Composer sudah terinstall ya. Nah, bagaimana kalau misalkan PHP-nya belum terinstall? Biasanya ada teman-teman yang baru menginstal Laragon tapi ketika PHP nanti itu tidak terdeteksi. Berarti buka environment variable ya. Environment variable. Nah, ini environment variable ini yang paling bawah ini ya. Nah, untuk path-nya disesuaikan. Path-nya harus dimasukkan, kalau saya sudah dimasukkan Laragon bin ini ya. Si apa namanya halaman si Laragon ini, si PHP-nya itu ada di halaman mana. Tinggal gini aja, direksinya di mana, direct. Nah, ini dikopikan saja, dikopi lalu dimasukkan ke sini, ditambahkan mana new, tapi ini sudah ada ya. Nah, terus kalau saya sih sekalian untuk jaga-jaga di sini juga sama ditambahkan, tapi untuk di sini tidak ya, ini laptop kantor. Kalau laptop pribadi saya ditambahkan juga untuk jaga-jaga, karena barangkali jadi guys bisa menggunakan PHP seperti itu kan, bisa user bisa guys. Nah, kalau guys juga bisa menggunakan PHP. Oke, kalau sudah ini udah bisa kita udah bisa install Laravel ya teman-teman. Kalau saya di sini sudah membuat folder khusus untuk di B ini untuk project Laravel, project saya simpan sini namanya Laravel. Nah, ini project di kantor saya. Untuk membukanya tinggal seperti ini ya, di sini cmd. Nah, keluar, terus kita buka Laravel. Nah, ini Laravel sekarang itu terbaru adalah versi 11. Versi 11 itu, nah ini versi 11 baru rilis bulan Maret ini. Tapi karena kita Laravelnya masih versi apa namanya PHP, mohon maaf, PHP-nya masih versi 8.1, kita masih bisa downloadnya itu Laravel 10. Nah, kalau Laravel 11 itu PHP-nya harus 8.2. Jadi kalau saya pribadi sih karena masih nyaman menggunakan Laravel 10, kalau saya cek sih Laravel 11 itu banyak banyak file yang memang dipersingkat ya. Jadi tidak terlalu banyak, tapi untuk belajar itu Laravel 10 ke bawah itu masih lebih bagus. Untuk kalau yang udah ngerti Laravel 11 silahkan, it's okay. Tapi yang baru belajar saya sarankan menggunakan Laravel 10 ke bawah, karena kita di sini diperlihatkan apa namanya direktori strukturnya itu yang sangat sangat komplit lengkap. Kalau di 11 itu tidak terlalu komplit seperti itu. Nah, kita mulai saja install. Kita sudah buka cmd folder kita tadi ya, kita install. Nah, ini dia menggunakan Composer create project Laravel. Di sini saya akan menjelaskan hanya sampai menginstal dan juga apa namanya menggunakan migration. Terus kita juga bisa menggunakan Laravel Breeze ya. Laravel Breeze itu bawaan langsung, itu menggunakan JavaScript biasanya. Tapi ada Blade langsung, ada pilihannya JavaScript. Nah, di sini saya juga bakal menggunakan Blade. Jadi teman-teman itu tidak perlu membuat autentifikasi langsung, untuk tidak perlu ribet buat autentifikasi
untuk buat login, register dan lain sudah dibikinkan oleh Laravel, ajaibnya Laravel itu. Oke, kita coba download dulu. Nah, ini sudah saya kopikan, Composer, Create Project, Laravel versi 10. Nah, ini example app-nya itu nama aplikasinya. Kalau saya di sini bakal kasih nama Laravel Unibi. Kalau sudah yakin, tinggal oke saja. Tunggu sampai di-download. Jangan takut ya, ini rada lama soalnya. Oke, sambil nunggu saya sambil ngecas. Sangat banyak ya, dan itu Laravel itu satu filenya itu bisa sampai 170 mega. Jadi ya jaringannya harus kuat, harus siap. Di sini saya karena sedang tidak di rumah, jadi ini menggunakan tethering ya. Jadi lumayan lama di sini saja. Kalau teman-teman tidak mau menunggu lama, silahkan di skip videonya ya sampai sudah beres. Oke, sambil nunggu teman-teman saya jelasin Laravel itu frameworknya PHP yang kalau bahasanya si Om Taylor itu Om Taylor itu yang membuat Laravelnya ya, itu adalah elegan sintaks ya, sintaks yang sangat elegan. Jadi memang mudah seperti membaca gitu ya, seperti membaca biasa saja untuk membuat sintaks di dalam Laravel ini. Jadi PHP itu menang sama Laravel gitu. Terus perintah-perintah apapun itu sudah ada ya, mau bikin migration, mau bikin controller, mau bikin model, itu kita tinggal menggunakan perintah yang namanya artisan. Artisan itu diibaratkan kayak pengrajin ya. Kalau zaman dulu kan ada pengrajin pedang seperti itu untuk perang. Nah, artisan itu ya itu, artisan itu ya pengrajin itu. Jadi kita pun kalau butuh apa-apa ya tinggal kasih apa namanya, pengrajin tersebut. Waktu itu controller nih ya panggil aja si artisannya. Butuh list, ngelihat list apa namanya, URL kita apa aja, list web kita apa aja, ya tinggal artisan list apa namanya, URL list seperti itu, lebih mudah gitu ya jadinya untuk mengetahui routing kita apa saja, terus membuat controller seperti apa, membuat seeder, tinker, packer, semuanya dipermudah di Laravel ini. Terus kelebihannya Laravel itu ada ORM, Object Relational Model ya. Jadi dia menggunakan Eloquent. Nah, Eloquent ini ya mudah membuat CRUD sederhana, membuat apa namanya, query sederhana, lebih mudah lagi gitu ya menggunakan Eloquent ini. Oke, sudah beres. Kita coba LS. Oh, mohon maaf ini CMD ya. Oke, kita coba dir. Oke, kita coba cd Laravel Unibi. Sudah masuk Laravel Unibi. Kita buka dengan VS Code, kode titik, kode spasi titik, enter. Proses install selesai. Ini adalah tampilan Laravel. Nah, di sini ada beberapa folder. Ada app, di sini ada konsol, exception, HTTP, model dan lain-lain ya. Kalau saya sering pakainya tuh yang ada di HTTP itu adalah controller, terus model, ini app. Terus di sini public untuk menyimpan folder-folder.
Ini resource ya, nanti kita di sini view-nya ditampilkan di sini. Terus storage ini saya jarang buka sih storage. Yang paling sering itu database di sini ada factories, migration, sama seeder. Ini semua tabel-tabel itu dibuat di sini ya. Nanti mungkin video selanjutnya kita bahas tentang migration keseluruhan. Sini kita bikin Laravel Bridge terlebih dahulu. Terus yang paling utama dan yang paling sering dipakai adalah ini, root web. Nah, ini adalah web halaman yang membuat si Laravel itu bisa menjadikan query URL ya, dimana root ini dengan beberapa pilihan ya, bisa get, bisa put, bisa patch, bisa delete ya. Jadi sudah siap di sini, tinggal kita pakai dengan URL-nya berapa, seperti apa. Dan di sini itu ada closure function untuk memanggil view langsung. Nah, nanti di sini kita juga bisa menggunakan controller, dipanggil ke controller, terus kita view-nya disimpan controller. Tapi di sini karena kita belum menggunakan controller ya, tidak menggunakan controller, sementara kita main di root terlebih dahulu. Oke, kita coba nyalakan saja. Saya biasanya kita buka Laravel kita mulai buka web Laravel kita, buka terminal ya, di view terminal. Nah, kalau saya sih biasanya karena punya Gitbase ya, saya menggunakan Gitbase, jarang terminalnya menggunakan PowerShell bawaan. Tapi itu gimana suka-suka teman-teman ya. Kalau saya pribadi sih sering menggunakan Gitbase. Nah, ini dia perintahnya adalah PHP Artisan Serve. Nah, sudah dibuatkan server sendiri Laravel itu, jadi tidak perlu disimpan di Htdoc, langsung serve saja, nanti dibuatkan halamannya. Artisan Serve tuh sudah dibuatkan, running di URL segini. Kita buka. Nah, sudah terbuka. Ini adalah halaman Laravel pertama kita. Ini kan kalau ini // ya. Maaf, ini kerjaan saya soalnya. Nah, slash itu ya dibawanya ke sini. Ini langsung dibawa ke dokumentasinya. Nah, nanti kita bahas lebih dalam lagi tentang konsep MVC-nya. Sekarang, yang seperti saya katakan, kemarin nih saya punya PR untuk Laravel Bridge itu belum bisa digunakan. Nah, kita coba ya. Kita buka dokumentasinya. Bridge. Nah, kita kenalan dulu nih sama Breeze nih. Ini tuh untuk autentifikasi fitur. Laravel Bridge itu defaultnya menggunakan blade template ya, bisa menggunakan Tailwind, Liveware atau Inertia. Inertia itu komunikasi dengan front-end JS tanpa menggunakan API ya. Saya bukan sering sih, pernah menggunakan Liveware, saya masih belajar, jadi lumayan menyenangkan sih. Nah, tapi kita sekarang pakai yang udah dulu. Kita blade template dulu. Blade pun belum saya jelaskan di sini ya, tapi minimal kita tahu bawaan Laravel terlebih dahulu. Nah, untuk installnya kita tinggal composer require Laravel Breeze. Kita copy saja, bawa ke terminal. Misalnya terminalnya bisa lebih dari satu. Mana Gitbase? Nah, ini untuk khusus untuk server ya. Kalau ini ya untuk install atau apa-apa gitu. Kalau menjalankan Laravel Bridge ini biasanya saya menyebabkan ada tiga terminal ya. Ya, gimana konfigurasi dan kebiasaan teman-teman saja untuk menggunakan terminal ya. Kalau saya sih orangnya anti bikin terminal ada di sini ya, kayak gini saya anti. Ini kalau udah kayak ini saya suka hapus ini. Hapus. Close. Oke, kita tunggu saja. Kemarin kan ada kegagalan di mana, nah kita perlihatkan, sudah saya debug kemarin. Dari mana nih gagalnya? Tidak bisa npm run dev. Kita lihat saja. Oh iya, teman-teman jangan lupa juga install Node.js juga ya. Node.js itu ya nanti bisa menggunakan npm ya. Node.js nanti download saja yang long term system ya.
tapi tentu Node.js. Kan kita menggunakan Laravel khusus PHP, ya tetap aja JavaScript itu pasti dipakai meskipun kita menghindari itu. Saya pribadi dari dulu menghindari JavaScript, ternyata kerjaannya pakai JavaScript. Nah ini download yang LTS ya, open system ya, nanti download yang ini aja. Oke, kita cek dulu Laravel kita sudah sampai mana. Masih download. Nah, sudah bridge kita sudah di install. Sekarang kita coba PHP Artisan Bridge install ya. Kita lihat. Nah, kita yang sama pakai apa? Blade with Alpine. Nah, nanti Alpine juga kita bisa belajar juga ya. Liveware atau React. Nah, saya biasa pertama kali belajar itu malah langsung pakai React inersia ya. Nah, sekarang kita pakai yang Blade biasa saja dulu. Mau disupport dark mode? Yes. Nah, kalau testingnya pakai apa? Biasanya sih kalau saya belajarnya PHP unit ya. Nah, langsung install deh. Oke, kita tunggu proses installnya. Untuk teman-teman yang masih belum paham MVC ya, teman-teman bisa nonton videonya Sandika Galih ya, Web Programming Class Padika. Di situ ada MVC langsung ya, dia langsung bikin MVC aplikasi PHP secara MVC langsung gitu ya, tanpa menggunakan framework. Jadi secara harfiah, secara kasarnya itu dia membuat framework langsung secara pribadi. Hebat tuh videonya ya. Ikuti saja video di sana, minimal ngerti cara buatnya, nanti bisa ngerjain Laravel atau ngerjain apa namanya kode igniter ya. Nah, ini dia. Di sini error ketika ini warning to load NES module, set types module in the package JSON or use the NGS extension. Jadi ternyata package JSON ini harus ditambahkan ini type module. Nah, kita copy package JSON mana? Ini dia package JSON. Nah, ini private enter. Ini jadi ini ya. Jadi sebuah apa namanya? Sebuah objek ya. Kalau gini kan dia error karena bukan objek, belum di koma. Kita save. Kita coba lagi. PHP Artisan Bridge install. Blade. Nah, insyaallah berhasil. Baik. Fight itu bawaannya langsung ya. Dulu tuh Fight ya kita harus install sendiri. Sekarang Fight sudah disiapkan. Nah, Bridge scaffolding install successfully, sudah terinstall. Jadi scaffolding itu kalau kita sebut itu ya template-nya gitu. Nah, sekarang kita perintah selanjutnya PHP Artisan Migrate. Ini untuk migrasi data ya ke database. Tapi ya nanti saya jelaskan di video selanjutnya atau di pertemuan nanti. Tapi ini khusus untuk memindahkan database yang di sini ke codingan ke database ya. Jadi bahasanya kita buat database itu tidak perlu repot-repot buka PHP admin gitu. Sudah disiapkan, sudah apa?
Oh, mohon maaf, ini no connection ya, belum saya nyalakan SQL nya. SQL ini udah ya, ini SQL udah ya, start servernya belum. Kesalahan pada saya, bukan pada Anda. Oke. Nah, sudah nih database Laravel. Oh, maaf, kita sebelumnya harus bikin terlebih dahulu database. Sebelumnya, maaf. Kita bikin dulu database-nya. Kita buka phpMyAdmin dulu. Nah, bawaan biasanya Laragon phpMyAdmin itu belum ada gitu ya, localhost phpMyAdmin ya. Teman-teman download dulu, nanti simpan di directory Laragonnya. sorry, saya belum menjelaskan ya. Jadi kita buat dulu database-nya. Kalau mau migrate, bikin dulu database-nya teman-teman. Nah, nama database-nya misalkan Laravel Unibi. Udah nih, simpan. Nah, Laravel Unibi ya. Kosong aja, nggak usah digimana-gimana. Nah, sekarang kita pindahkan ke sini. Kalau teman-teman menggunakan Laravel 11, database bawaannya itu adalah SQLite. Nah, SQLite itu ya memang lebih mudah penggunaannya ya, lebih dalam file itu, bukan dalam query khusus command prompt gitu ya. Hanya saja kalau belum familiar, saya sarankan ini menggunakan SQL saja. Nah, teman-teman juga kalau belajar pasti pertama belajar adalah SQL gitu. Nah, di sini ada env routing di sini untuk menyambungkan ke database langsung. Kalau misalkan kita belajar di CI itu untuk menyambungkan ke database, di sini di config ya, ribet gitu ya. Kalau di sini env-nya, terus kita coba cek db database-nya apa namanya tadi, Laravel Unibi. Tinggal save, sudah, berarti itu sudah berjalan teman-teman. Kita coba PHP Artisan Migrate. Nah, migration sudah bisa, sudah ada. Sekarang kita cek di sini database. Nah, ini migration semuanya sudah terbuat ya, sudah database sudah dibuatkan langsung oleh Laravel menggunakan migrate. Gampang kan? Jangan pokok ikro. Terus sudah migrate, kita npm install kalau nggak salah tadi. Npm install ya, betul. Setelah install npm, kita npm run dev. Nah, kita tunggu proses installnya sebentar. Terus kita nyalakan npm-nya, kita nyalakan JavaScript-nya. Kenapa sih perintahnya npm run dev? Nah, teman-teman tinggal baca aja ini package package .json-nya ini .json itu ya untuk script menjalankan dev itu, untuk fight ya pakainya dev. Kalau untuk build ya pakainya build gitu. Ini seperti ini scriptnya, ini sudah jalan. Jangan sekali-kali teman buka localhost ini nggak bisa dipakai ya. Ini hanya bawaan di sini, consume API oleh Laravel. Nah, oleh si server ini nanti dibacanya di server sini. Sekarang kita buka. Nah, sudah ada login dan register. Login, tampilnya sudah dibuatkan. Sudah dibuatkan login teman-teman. Nah, kita register dulu. Nah, misalkan nama Agung, email agung@unibi.com, password lupa absen bu. Kita register ya.
Sudah deh, ini sudah masuk ke dashboard. Sudah dibuatkan dashboardnya, enak sekali ini Laravel. Sudah ada profilnya. Kita tuh profilnya sudah ada. Bisa ganti password, bisa dihapus akunnya, bisa login nih. Nah, kita login ya. Jadi emailnya agung@unibi.com ya. Passwordnya lupa absendo. Remember atau tidak bebas. Kita login. Berhasil. Seperti itu teman-teman penggunaan Laravel, terutama kita menggunakan Laravel Bridge. Di sini itu Laravel Bridge itu yang pertama pengaruh yaitu dengan webnya ya. Nah ini bisa langsung dibuatkan rute webnya. Tapi semuanya tidak di sini disembunyikan, semuanya disembunyikan di dalam app apa ya? Gitu ya, bukan. Nah di sini. Rute itu dibuatnya langsung di sini semuanya. Rata-rata. Tuh, semuanya verifikasi token dan lain-lain. Pokoknya dibuatkan secara otomatis oleh PHP, oleh API tersebut. Kita nggak perlu mikirin lah. Tapi kalau mau custom bisa nanti. Terus di sini view-nya juga sudah dibuatkan, bukan view ini view app. View di resource. Nah, nanti kita main sini untuk blade ini sudah dibuatkan authentifikasi, config password. Ini tampilan-tampilan semua tadi yang kita buka itu. Terus forget password. Nah, semuanya dibuatkan langsung oleh PHP-nya. Partisian, delete update seperti itu. Jadi itulah enaknya menggunakan Laravel. Sekian mungkin dari saya. Nanti barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan teman-teman nanti ditanyakan di grup kelas atau saat sesi offline atau online ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.